6 pagi, aku belum tidur, tapi lagi on fire bikin video. Jadi kita lanjut aja. Kayaknya lagi banyak download deh ini, ya mendingan kita manfaatin aja energinya ya. Meskipun gua belum tidur, gua ngantuk, tapi gua lagi semangat banget nih. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini masih sudah ada 3 yang kita bahas di video kemarin. Sebaiknya kita bahas di sini, yes, atau pertanyaan baru ya, pertanyaan-pertanyaan, topik-topik baru yang baru aja kalian kasih. No, yang mana? Serius ngebahas yang ini? Ini loh, tadi ini masih ada yang gantung loh, ini belum terpecahkan. Yakin nggak mau bahas yang ini? Yaudah, yaudah. Kita lihat. Nah, tadi pas gua upload videonya, ya kalian lihatnya minggu lalu, tapi bagi saya ini baru berapa menit lalu ya. Oke. Saya dapat ini, ide-ide ini. Spirit ngasih saya ide-ide ini, gitu ya. Nah, oke, sorry. Kepukul mulu kameranya. Ini, aku khawatir TF ku kepincut orang lain. Wah, gimana bahasnya ya? Oke, jadi Spirit minta aku untuk ngomong ngemengin soal aku khawatir TF ku kepincut orang lain. Lagi separation, lagi masa perpisahan, sibuk sendiri-sendiri. Tapi di kala menunggu ini kita takut. Gimana nih kalau TF ku ntar ketemu orang lain, terus jatuh cinta sama orang lain, lalu menikah sama orang lain. Ini ada kaitannya dengan jealousy, kecemburuan. Kalau seseorang khawatir, nggak perlu TF ya, pacar biasa aja. Nah, di kondisi non-spiritual pun orang ngalamin hal ini kan. Misalnya punya pacar militer. Nah, pacarnya ini dikirim ke misalnya Timur Tengah ya, untuk ya jadi pasukan penengah gitu misalnya ya. Nah, itu kan jauh banget, terpisah lautan ya. Nah, di sini kamu khawatir, jangan-jangan nih pacar aku di sana ketemu cewek yang lebih cantik dari aku, yang gak endut kayak aku, yang ya lebih seksi, lebih bohai, lebih religius dari aku, lalu dia kepincut dan dia menikah sama orang itu. Gimana nih? Sementara itu yang dikhawatirin juga mikirnya sama aja. Ini gimana nih pacar aku di Indonesia ditinggal kayak gini? Ntar pulang-pulang dia sudah menikah sama orang lain. Kekhawatiran ini tuh akarnya itu dari kecemburuan, rasa tidak percaya, dua ini sumbernya, dan ini tuh bisa mengakar ya kemana-mana, termasuk trust issue, termasuk karena memang pacarnya emang nggak bisa dipercaya gitu ya, atau kamu punya pengalaman buruk gitu yang berhubungan dengan ini, sehingga kamu susah untuk percaya orang lagi gitu ya. Kamu susah untuk percaya bahwa kali ini orang ini akan menjaga hatinya demi kamu. Gini ya, jadi kalau misalnya kamu nggak percaya sama orang ini karena memang terbukti orang ini tuh nggak bisa dipercaya ya, misalnya dia udah sering ketahuan dia main belakang, dia udah sering ketahuan kalau dia punya gebetan lain, dia udah sering ketahuan kalau dia nggak setulus itu cinta sama kamu, ya wajar kamu curiga ya. Kalau kamu nggak bisa percaya sama dia, nggak usah pacaran sama dia. Itu hanya akan membuat kamu menderita. Nah, gimana cara melepas orang seperti ini? Ya, orang ini kan nggak baik buat kamu, karena kamu nggak bisa percaya sama dia, karena dia udah membuktikan dia nggak bisa dipercaya. Ingat, ini adalah kasus dimana kalau orang yang kamu pacari ini emang terbukti nggak bisa dipercaya, ya. Bukan prasangka kamu bahwa semua cowok sama aja, semua cewek sama aja. Bukan dari situ, tapi dari apa yang sudah pernah terjadi, rekam jejaknya dia, emang nggak bisa dipercaya. Nggak cuma pacar yang ditipu, keluarganya sendiri pun ditikung gitu. Ya udah jelas ini orang, wajar kamu nggak percaya sama dia. Kalau gitu lepaskan aja dia gitu. Ngapain kamu pertahankan orang yang nggak bisa kamu percaya? Tapi gimana caranya gitu? Ya saya sadar ada beberapa kasus di mana orang-orang susah untuk dilepaskan. Yaitu misalnya ada kayak arranged marriage, bahasa Indonesianya apa sih? Pernikahan apa? Aduh, bahasa sendiri kok lupa ya. Pernikahan paksa ya kayaknya ya. Siti Nurbaya itu loh. Pernikahan paksa ya, pernikahan yang memang udah diatur oleh keluarga kalian berdua,
bahwa kalian memang dijodohkan, ya. Tapi kalian nggak bisa percaya sama orang ini. Nah, itu susah untuk dilepaskan karena pernikahan ini menyangkut keluarga besar kalian berdua, jadinya susah untuk dilepaskan begitu saja. Tapi kalau misalnya kayak pacaran, misalnya kamu ketemu dia, kamu pacaran, tapi dia terbukti dia nggak bisa dipercaya. Nah, ini gampang sekali untuk dilepaskan. Gampang sekali. Kalau kamu merasa susah, berarti kamu ada masalah dengan self-love atau self-worth. Kamu harus bisa memperdalam value kamu, nilai yang kamu lihat dari dirimu sendiri. Seberapa bernilai kamu memandang dirimu sendiri. Saya yakin ya, semakin kamu menghargai dirimu sendiri, semakin kamu gampang banget melepaskan orang-orang yang gak baik buat kamu. Gampang banget. Gampang banget. Orang saya ini aja ya, berhenti dari addiction merokok ya, addiction kopi. Itu gampang banget setelah saya melatih self-love dan self-worth. Oh ya, saya sadar, saya ingin masa depan saya lebih cerah. Saya ingin hidup lebih lama. Maka dari itu saya hindari kayak rokok, drugs, kopi, ya, atau hal-hal lainnya yang bisa bikin penyakit dan kayak guilty pleasure nggak berguna yang cuma bisa mengurangi nyawa, itu saya hindari semua. Gitu ya. Walaupun saya dari ya punya sejuta alasan untuk masuk ke dunia yang gelap itu, tapi nggak saya lakukan karena saya cinta diri saya. Ini bukti bagaimana self-love bisa menyelamatkan kamu dari dunia yang gelap. Sesakit apapun, kamu akan terus berjuang untuk lepas dari jeratan itu. Karena kamu mencintai dirimu sendiri. Perdalam self-love, ya. Self-love, self-worth kamu itu harus didalami. Kamu harus bisa lebih cinta dirimu sendiri daripada orang lain. Ini bukan kayak nganjurin narsisisme, ya. Narcissistic personality disorder itu bukan itu, ya. Itu lain lagi. Nanti kita bahas lain waktu. Oh, janji mulut aku. Nah, sekarang kita masuk ke situasi di mana kamu sama twin flame kamu. Tadi kan situasi di mana hubungan umum ya. Belum tentu dia soulmate, belum tentu dia karmic. Sekarang kita bahas secara spiritual ya, yaitu twin flame. Andai benar bahwa ini twin flame kamu dan kamu khawatir twin flame kamu kepincut orang lain ketika kalian separate, berpisah, ada satu hal yang saya yakini dari pengalaman twin flame pribadi saya, ya. Harap dicatat ini pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi saya mungkin berbeda dengan pengalaman pribadi kamu. Kalau itu emang twin flame, dia nggak akan kepincut orang lain. Dia nggak akan meninggalkan kamu demi orang lain. Kalaupun dia meninggalkan kamu demi orang lain, dia akan sadar, dia melakukan kesalahan. Dan dia akan kembali ke kamu kalau kamu masih menginginkan dia. Iya, kamu bisa untuk kayak, aku udah gak menginginkan kamu lagi. Bisa. Tapi, biasanya twin flame itu selalu ingin bersama. Jadi kayak gini loh. Twin flame, sekalipun mereka kayak ada sesuatu yang bisa menghalangi mereka untuk bersama. Misalnya amnesia ya. Salah satu kena amnesia, hilang ingatan. Jadi dia ngeliat, siapa sih nih orang deket-deket gue mulu, aneh banget gitu, bisa menghindar, lupa gitu ya. Lupa, terus dia malah jadi orang lain gitu, bisa. Tapi ya, ntar dia bakal ingat lagi gitu loh. Kalau dari pengalaman saya, twin flame itu nggak bakal memilih orang lain. Twin flame akan memilih twin flame-nya sendiri. Jadi, kalaupun dia kepincut orang lain, dia akan segera menyadari, saya membuat kesalahan. Saya mau kembali ke twin flame saya. Dia akan kembali ke kamu. Begitu dia sudah belajar karmanya dia. Pelajarannya yang dipetik bersama orang lain. Ya. Dia akan segera sadar dan dia akan kembali ke kamu. Jadi perlu khawatir nggak? Nggak perlu. Ujung-ujungnya dia juga nanti sadar sendiri kok. Begitu sadar juga dia akan balik lagi kok. Biasanya nih, kalau twin flame itu naksir orang lain, itu paling cuma fling-fling doang gitu. Cuma, iya, matanya bagus, rambutnya bagus, ya bokongnya bagus gitu ya. Tapi setelah itu ya gitu doang, nggak dalam gitu loh perasaannya. Perasaan dia ke orang lain ini nggak bakal sedalam perasaan dia ke twin flame sejatinya dia gitu. Jadi kamu perlu khawatir nggak twin flame kamu kerebut
orang lain. Nggak perlu, dangkal doang kok. Seminggu doang pasti lupa, 2 minggu doang pasti lupa. Seorang twin flame cintanya tuh dalam banget ke twin flame-nya sendiri, karena itu ikatan jiwa. Gimana kalau ternyata beneran dia diambil orang dan dia nggak kembali lagi sama saya, malah dia menganggap orang baru ini twin flame-nya dia gitu. Terus saya bagaimana gitu? Begini, itu berarti semesta sudah memudahkan jalan kamu. Semesta sudah menunjukkan sendiri kepada kamu bahwa orang ini bukan twin flame kamu. Itu berarti ada orang lain yang lebih baik daripada orang ini. Itu makanya kamu diselamatkan dari orang yang salah. Dan diselamatkannya tuh kamu gak perlu ngapa-ngapain, cuma perlu ngamatin aja dan melepas dia. Gampang banget kan? Gampang banget. Kamu bayangin kebaikan orang ini ya, semua yang kamu suka dari orang ini, itu ternyata ada di dalam diri orang lain yang mungkin belum kamu temui. Dan kebaikannya itu kayak 10 kali lipat. Wah, bayangin. Berarti untung banget kan? Bayangin kalau misalnya orang ini kenal orang lain tapi dia memilih kamu, padahal hatinya dia jadi milik orang lain. Terus dia pulang ke kamu, kalian bersama lagi ya, tapi terus kamu ketemu twin flame kamu yang sebenarnya ya, yang bisa mencintai kamu 10 kali lebih dalam daripada orang ini, dan kamu juga mencintai orang ini sama dalamnya. Bayangin skenario itu. Runyam kan jadinya, kamu jadi pusing sendiri. 2 tahun lalu aku memaksa dia untuk memilih aku, dan sekarang dia sudah memilih aku, malah aku ketemu orang lain yang lebih baik, dan aku jadi nyesel ya. Kenapa sih dulu dia milih aku? Coba waktu itu dia memilih untuk meninggalkan aku, dia bahagia, aku bahagia gitu. Lah kan, jadi kalau dia kepincut orang lain, kamu perlu khawatir nggak? Nggak perlu kan? Kamu justru harus excited, kamu harus semangat, karena itu berarti ada orang lain yang jauh lebih baik, jauh lebih menawan daripada orang yang meninggalkan kamu ini. Jadi perlu khawatir nggak kalau dia nggak meninggalkan kamu? Nggak perlu, karena dia cintanya sama kamu ya. Terus kalau dia meninggalkan kamu perlu khawatir nggak? Nggak perlu, karena ya dia orang yang salah. Kalau kalian memaksakan bersama, kalian hanya akan menderita. Ujung-ujungnya misah juga. Ketika yang the one yang sesungguhnya datang, kamu hanya bisa menyesal. Kenapa waktu itu dia milih aku ya? Jadi apapun yang terjadi, gak perlu khawatir. Karena ujung-ujungnya, yang kita cari itu sebenarnya bukan twin flame kita, tapi orang yang tepat buat kita. Makanya itu kita gak mesti harus berakhir dengan twin flame kita kalau dia nggak siap ya. Tapi saya yakin kalau itu emang twin flame, kamu pasti akan nungguin dia, pasti ya. Apalagi kalau kamu udah lihat orangnya, oh dia twin flame saya, udah pernah ketemu gitu ya, kamu bakal nungguin dia kalau itu emang twin flame ya. Tapi kalau hati kamu, pas kamu nungguin dia, hati kamu berkata, kayaknya saya nggak layak untuk menderita seperti ini, saya harusnya bisa bahagia dengan orang lain, ya udah, pilihlah orang lain. Kamu nggak harus bersama orang ini ya. Pada ujung-ujungnya yang kita cari itu bukan bersatu dengan twin flame kita, tapi kita merasa diri kita itu bahagia. Itu bisa dengan memilih untuk menikah dengan orang yang terbaik buat kita, atau hidup sendirian juga bisa menjadi pilihan terbaik buat kita kalau memang itu yang kita mau. Nah gitu. Jadi apapun orangnya, siapapun orangnya, bagaimanapun situasinya, kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri dengan benar dan memahami harga diri kamu di mana, worth kamu di mana ya. Ketika kamu sudah memaster itu semua, pilihan apapun gak akan salah buat kamu. Oh ya, satu lagi, aku mau cerita. Kalau itu memang twin flame dan kalian di kehidupan ini itu ditakdirkan untuk bertemu dan bersatu ya. Kamu misalnya ada orang memanifestasikan kamu tapi dia bukan twin flame kamu ya. Mungkin kalian bisa bertemu, tapi pasti ada aja sesuatu yang memisahin kalian sehingga kalian gak ketemu lagi. Udah gitu doang ceritanya gitu.
kita nggak toksik ke satu sama lain, kita saling suka, kita tahu kita saling suka. Tapi ada sesuatu yang misahin kita gitu tuh, terus kita nggak bisa bersama gitu. Aku akhirnya move on, nggak bisa ketemu lagi. Ya itu tanda, itu orang memanifestasikan kamu, tapi dia bukan orang yang tepat buat kamu. Ada yang lebih baik buat kamu. Twin flame kamu pun seperti itu. Twin flame kamu pun digituin gitu loh. Dia mau ganteng kayak apa, cantik kayak apa, menarik kayak apa, baik kayak apapun. Ya, kalau memang dia ditakdirkan sama kamu, dia nggak bakal kepincut orang lain. Kalaupun dia mau pacaran sama orang lain, tapi dia tidak ditakdirkan seperti itu. Higher self-nya memilih kamu. Orang lain yang bersama dia itu cuma hadir sebagai persiapan biar dia pas ketemu kamu tuh siap gitu. Atau enggak untuk membersihkan karma-karma negatif yang ada di diri dia. Ya itu lagi biar dia siap pas dia ketemu kamu. Biar dia tahu bagaimana caranya memperlakukan kamu dengan benar. Gitu. Oke, itu aja dari gue tentang apakah kita perlu khawatir TF ku kepincut orang lain. Ya, jelas-jelas nggak perlu khawatir. Ya, mau kamu berakhir sama dia, kamu happy. Mau kamu berpisah sama dia, berarti ada yang lebih baik. Jadi perlu khawatir nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Cukup lakuin apa yang harus lu lakuin. Misalnya lu harus nyari duit, lakukan. Misalnya kamu harus berkarya, lakukan. Fokus saja ke diri sendiri. Kamu nggak perlu khawatirkan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Ya, kamu nggak bisa mengendalikan twin flame kamu walaupun dia bagian dari jiwa kamu. Dia tetap individu sendiri yang punya hak otoriter atas hidupnya sendiri. Mau dia memilih bersama kamu atau memilih untuk tidak bersama kamu, itu haknya dia. Dan kamu nggak bisa ikut campur. Ya, kamu nggak berhak untuk ikut campur dalam pilihan pribadinya dia. Ya, biarkan dia memilih, biarkan dia berpikir. Ya, oke, itu aja dari saya mengenai topik ini. Semoga membantu, semoga mencerahkan, dan namaste.